Hai sahabat pecinta cerita horor, kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah horor yang lainnya. Sosok di keranda mayat. Ayah Andi adalah seorang ketua RT di daerahnya. Dia orang yang mempunyai rasa sosial dan kepedulian tinggi terhadap warganya. Karena tempat untuk menyimpan beberapa peralatan untuk mengurus jenazah di tempat pemakaman sedang dibongkar, Ayah Andi dengan sukarela menawarkan untuk menyimpan peralatan tersebut di sebelah rumahnya, yang memang memiliki tempat yang luas. Semenjak itu, Andi mengalami kejadian yang sangat aneh pada malam itu. Saat mereka duduk bersama keluarga, menonton TV, dan tiba-tiba telepon selulernya berdering. Yang mengherankan lagi, panggilan tersebut berasal dari telepon rumahnya. Padahal telepon rumahnya sendiri berjarak sekitar 2 meter dari tempat duduk. Tidak ada yang sedang menggunakannya, dan tidak ada yang telepon lain di rumah pada saat itu. Saat Andi mengangkatnya, dia mendengar suara seorang perempuan berkata, "Ini Andi ya?" Ketika Andi menjawab iya, terdengar suara tertawa cekikikan dan segera menutup teleponnya. Andi masih merasakan bulu kuduknya berdiri. Dia hampir saja kencing dalam celana. Dia menceritakan kejadian mistis itu kepada ayahnya. Namun ayahnya mengatakan, mungkin orang yang sedang iseng. Namun bagaimana bisa orang iseng, sedangkan telepon itu berasal dari dalam rumahnya sendiri? Keesokan harinya, seperti biasa, ayah dan ibunya pergi bekerja. Mereka bekerja di sebuah pabrik swasta di kota tempat tinggalnya, dan mereka bekerja menurut shift. Andi sering berada di rumah sendirian. Setelah kejadian itu, Andi menjadi takut apabila ditinggal orang tuanya masuk shift malam. Dia selalu menginap di rumah neneknya. Ketika berada di sekolah, temannya bertanya kepadanya, "Andi, tadi sore kamu di rumah apa tidak? Aku telepon rumahmu." Ada yang mengangkat, namun tidak ada jawaban. Ketika aku bertanya, hanya terdengar suara nafas yang berat di telepon, kata temannya. Ternyata teman yang lain menyahut, "Iya, aku juga telepon. Malamnya ada yang mengangkat." Kemudian Andi menjawab bahwa dia tidak berada di rumahnya sejak pulang sekolah, karena orang tuanya masuk shift sore hingga malam.
Andi berada di rumah neneknya. Dan di rumahnya tidak ada siapapun juga. Mereka jadi merinding mendengar perkataan Andi bahwa ternyata rumahnya kosong. Pada hari libur, Andi berada di rumah sendirian. Kedua orang tuanya pukul 7 malam. Pulangnya, Andi tidak kemana-mana dan hari juga masih sore. Ketika menjelang maghrib, setelah melaksanakan ibadah sholat, Andi duduk di ruang tamu sambil melihat televisi. Kemudian telepon rumahnya kembali berdering. Andi mengangkat teleponnya dan terdengar suara napas yang berat dan sesak dari seberang telepon. Dan terdengar kata, "Tolong aku." Andi langsung menutup teleponnya. Tiba-tiba saja terdengar suara berisik gaduh di sebelah rumahnya. Dia mengintip ke jendela. Terlihat beberapa peralatan pemakaman jenazah, semuanya bergetar. Kerandanya terangkat ke atas dan penutupnya terbuka. Alangkah terkejutnya dia melihat dirinya terbaring di keranda itu. Kemudian Andi melirik ke halaman rumahnya. Terlihat segerombolan sosok astral dengan berbagai macam bentuk yang mengerikan menuju ke rumahnya. Dengan membawa keranda, Andi berlari ketakutan ke dalam kamar. Dia menutup pintunya. Baru saja pintunya ditutup, tiba-tiba pintu itu terbuka dan terlihat sosok-sosok mengerikan itu tengah berdiri di depan kamarnya. Mereka masuk dan tiba-tiba tubuh Andi terasa terangkat dan dicekik oleh sosok yang menyeramkan dengan kuku yang sangat panjang. Andi tidak dapat berkata-kata. Dia hanya bisa memanjatkan doa-doa di dalam hatinya. Dia tetap berusaha sekuat tenaga untuk melawan sosok itu. Tak terasa matanya menjadi semakin dan napasnya sesak sekali. Dia hampir kehilangan kesadarannya hingga terdengar suara ayahnya yang duduk bersila di depan kamarnya sambil membawa Al-Quran. Dia memanjatkan doa-doa hingga sosok-sosok astral itu melepaskan anaknya. Andi berhasil selamat dari kejadian itu. Akhirnya, setelah kejadian itu, semua peralatan pemandian jenazah dikembalikan ke tempat pemakaman. Meskipun proses renovasi belum selesai, untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan yang mengundang para makhluk tak kasat mata datang ke rumahnya. Sekian dulu cerita horornya. Sampai jumpa lagi ya di cerita horor yang berikutnya.
Terima kasih.